Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kelancaran pada aktivitas kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita simak pembelajaran berikut ini dengan seksama. Oke, sebelum kita masuk pada materi inti, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kita capai. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adab berpakaian menurut Islam. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan adab. Adab merupakan bagian dari akhlak yang berarti tata krama. Islam mengajarkan untuk berpakaian dan berhias secara baik dan benar berdasarkan syariat Islam yang telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Islam telah mengatur bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara berhias dengan baik dan benar. Adapun dalil yang menjelaskan berpakaian menurut Islam terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, berpakaian menurut Islam. Yang dimaksud dengan berpakaian menurut Islam adalah berpakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan-ketentuan Islam yang dilandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, yang seperti apa? Yang pertama yaitu menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Yang dimaksud dikecualikan di sini adalah wajah dan telapak tangan bagi perempuan atau wanita. Kemudian yang kedua, bukan sekedar berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, harus longgar dan tidak ketat. Yang keempat, tidak diberikan wewangian yang berlebihan. Jadi kita tidak diperbolehkan memakai minyak wangi atau parfum yang berlebihan karena akan mengundang fitnah atau syahwat bagi lawan jenis kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu berpakaian tidak boleh menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Jadi jika kita seorang perempuan, kita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Begitupun sebaliknya, jika kita laki-laki, kita tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Selanjutnya, bahan pakaian tidak boleh tembus pandang. Kainnya harus tebal, tidak tipis, harus longgar dan tidak ketat. Artinya pakaian yang kita pakai itu tidak boleh transparan ya, tidak boleh
yang membentuk lekuk badan sehingga mengundang syahwat bagi yang bukan mahramnya. Kemudian tidak berlebih-lebihan. Nah, pakaian yang kita pakai itu tidak boleh terlalu panjang yang sangat berlebihan sampai menyapu tanah atau jalanan, karena hal itu dikhawatirkan menginjak atau terkena dengan najis. Sedangkan pakaian itu bisa saja kita pakai untuk sholat. Untuk itu kita harus menghindari pakaian yang sangat panjang atau berlebihan. Lalu yang selanjutnya, berpakaian yang bersih dan indah. Kita harus memakai pakaian yang sangat bersih dan indah. Hikmah berpakaian menurut Islam yang pertama yaitu memelihara diri dari cuaca dingin atau panas dan bahaya lainnya. Maksudnya bahaya lainnya di sini misalnya adalah seorang laki-laki yang ingin melakukan kejahatan kepada seorang perempuan akibat dia tidak menutup auratnya atau berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, tetapi sebaliknya, apabila dia bisa berpakaian sesuai dengan syariat Islam, insya Allah hal-hal seperti itu akan terhindarkan. Lalu yang kedua, tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Ketika seorang perempuan mampu menutup auratnya, mampu menutup tubuhnya dengan sempurna, dengan baik, maka tidak akan menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenisnya. Dan begitupun sebaliknya bagi seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, sebagai identitas diri, yaitu dikenal sebagai seorang muslimah. Pasti kita ketahui bahwasanya ketika ada orang yang berpakaian syar'i, menutup aurat, memakai hijab terutama, pasti akan dikenal, wah orang itu adalah orang Islam, maka sudah dapat diketahui identitas dirinya. Nah, di sini ada renungan untuk kita semua. Sudah sampai tahap keberapa kita dalam menutup aurat? Apakah semakin ke kanan atau semakin ke kiri? Kalau semakin ke kanan, kita akan disayangi oleh Allah. Tetapi ketika semakin ke kiri, maka kita akan disayangi oleh setan. Nauzubillah. Semoga kita senantiasa selalu berusaha kepada tahapan yang ke kanan dan selalu istiqomah di dalam jalan tersebut ketika kita sudah mampu menempati posisi yang paling atas, yaitu di posisi yang ke-8. Lalu berikutnya ada contoh aurat laki-laki. Nah, perlu diperhatikan ya, pada gambar di sebelah kiri, kira-kira masih ada tidak di antara kalian yang ketika main bola ya, terutama untuk laki-laki, apakah sudah menutup auratnya dengan sempurna? Contoh gambar yang sebelah kiri, di situ menunjukkan bahwa celananya masih pendek, sedangkan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Maka ketika di atas lutut itu terlihat, berarti seorang laki-laki tersebut belum menutup auratnya dengan sempurna. Tetapi yang gambar di sebelah kanan itu sudah menutup auratnya. Begitupun ketika sholat, perlu diperhatikan mengenai aurat, bahwa ketika memakai baju yang pendek, kemungkinan ketika sujud atau ketika ruku, bajunya akan terangkat sehingga auratnya terlihat, yaitu di bawah punggung. Nah, hal itu perlu diperhatikan supaya sholat kita tetap sah. Lalu selanjutnya ada pengertian berhias menurut Islam. Berhias adalah kegiatan memperindah diri untuk penampilan dan kesehatan, sehingga percaya diri pada diri seseorang, dengan catatan bukan untuk mengundang syahwat, tetapi untuk mencari ridho Allah dan melaksanakan tuntunan Islam. Lalu cara berhias itu ada 3.
Yang perlu kita ketahui, yang pertama, berhias yang dianjurkan diantaranya memulai dari sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai memulai yang baik dari sebelah kanan, mengambil dan memberi dengan tangan kanan, dan beliau dalam segala urusannya senang memulai dari sebelah kanan. Itu adalah merupakan hadis riwayat An-Nasa'i. Maka kita wajib untuk meneladaninya. Kemudian yang kedua, mencukur kumis. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mencabut bulu ketiak dan rambut kemaluan. Dan yang kelima, istinja. Yang keenam adalah bersisir. Nah, dari beberapa hal ini menunjukkan bahwasanya kita harus memperhatikan kebersihan, seperti memotong kuku. Kalau tidak memotong kuku, pasti akan terdapat banyak kotoran, dan di mana ada kotoran, disitulah tempat syaitan. Maka kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu berhias yang diperbolehkan, memakai pakaian sutra bagi wanita, tetapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan. Kemudian memakai pewarna kuku yang bukan cat bagi wanita, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, memakai perhiasan bagi wanita, baik itu emas, perak, mutiara, dan lain sebagainya. Lalu berhias yang dilarang. Yang pertama, menyambung rambut. Kemudian membuat tato, memakai wewangian yang berlebihan. Tabarruj, yaitu berhias yang memperlihatkan kecantikan dan penampilan keindahan tubuh kepada selain suaminya. Kemudian mencabut atau mencukur alis, mengukir gigi, operasi kecantikan. Nah, hal-hal ini kenapa dilarang? Karena merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa kita itu tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada manfaat dan hikmah berhias menurut Islam. Yang pertama, menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan dan harga diri. Yang kedua, menghindari diri dari sesuatu yang akan menjerumuskan ke arah perbuatan zina. Yang ketiga, membedakan antara kepribadian seorang Islam dan bukan Islam. Lalu yang terakhir, membuat terlihat lebih rapi, bersih, dan indah. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini yang berkaitan dengan meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa menutup aurat itu memiliki keutamaan yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Kenapa demikian? Karena bisakah kalian renungkan, kalau kita melakukan sholat sehari hanya 5 kali, maka Allah akan memberikan kita pahala sebanyak 5 kali. Begitupun ketika kita melaksanakan puasa Ramadan hanya melakukan 30 hari dalam setahun, maka Allah hanya memberikan selama 30 hari. Tetapi ketika kita menutup aurat setiap saat, setiap detik, maka Allah akan membalas pahala kita setiap saat dan setiap detik. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe supaya Ibu semakin semangat lagi membuat video berikutnya. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.